Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua. Baiklah, saya Risma Aprilia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan kuis, di mana ini merupakan mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu yakni Ibu Siti Rahmadani SPD MKom. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Baik, soal yang pertama ini jelaskanlah struktur sistem operasi beserta diagramnya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan berikut ini. Baik, di sini telah ada diagram, di mana ini merupakan diagram sistem operasi secara umumnya. Yakni yang pertama ada terdiri dari user dan other system program. Jadi di sini ada pengguna atau ada program lainnya. Kemudian setelah ini user akan bergabung dengan yang namanya user interface atau penghubung antara si user dengan perangkat lunak. Yakni ada yang berbasis GUI atau berbasis gambar seperti Windows, kemudian ada touchscreen seperti Android atau notebook atau bisa jadi iPad yang bisa di touchscreen langsung dengan jari kita, dan juga ada yang berbasis command line atau CLI, contohnya ini CMD ya, atau sistem operasi Linux. Nah, kemudian ada sistem call. Apa sih sistem call ini? Sistem call ini merupakan sistem bagaimana cara berkomunikasi, kayak sistem yang bisa memanggil gitu. Kemudian setelah itu dilanjutkan ada program execution, di mana ini merupakan layanan yang bisa mengeksekusi sebuah program. Kemudian ada layanan input and output operation, merupakan layanan yang mengoperasikan input dan output. Kemudian ada layanan file system, yang tentunya ini akan berkecimpung mengenai penyusunan file yang ada di dalam sistem. Kemudian ada layanan communication, ini berarti layanan yang berhubungan dengan komunikasi. Kemudian resource allocation ini berhubungan dengan pengalokasian sumber daya. Lanjut ada accounting, ini merupakan layanan di mana kita bisa mengatur perhitungan. Ini menjadi layanan yang berguna untuk mengatur tata cara dari semua ini. Kemudian ada error detection, yaitu layanan yang bisa mendeteksi error. Kemudian ada layanan proteksi dan security, yang tentunya sebagai perlindungan untuk si sistem operasi ini. Dan service atau layanan semua ini ada di dalam operating system atau sistem operasinya. Kemudian ada hardware, yakni perangkat keras yang kita gunakan. Next slide. Jadi di sistem operasi ini ada yang Linux, kemudian ada yang Mac OS atau iOS, kemudian ada struktur kernel Mac OS. Jadi di sini kita bahas yang operasi Linux dulu ya. Jadi operasi Linux ini ada terdiri dari application, dimana application-nya ini biasanya berhubungan dengan Gibrik standar C library. Kemudian ada sistem call interface, sama seperti yang sebelumnya tadi, itu penghubung antar muka. Kemudian semua ini terhubung lagi dengan file system, CPU scheduler, kemudian network atau jaringan, memory manager atau yang mengatur memori, kemudian ada block device perangkat, kemudian ada karakter device, di mana device semua ini berada di device driver. Kemudian dilanjutkan atau berhubungan dengan si hardware. Gimana kalau struktur Mac OS dan iOS? Ini hampir sama sih dengan aplikasi Linux, tapi dia lebih kompleks lagi ya. Ada application-nya, kemudian di application ini ada user experience, kemudian di user experience ini lanjut ke application
framework, kemudian core framework, sampai seluruhnya ini berhubungan ke kernel environment atau Darwin ya. Sehingga dia berhubungan ke sini nih. Jadi si Darwin kernel ini untuk lebih detailnya lagi. Kita lanjut. Kemudian ada struktur sistem operasi Unix tradisional ya. Ini merupakan sistem operasi di mana dasarnya dari Linux ya. Jadi sebelum ada Linux nih, ini ada Unix tradisional dulu. Jadi ini nih terdiri dari user, kemudian ada shell and command compiler atau CLI, dan interpreters system library. Kemudian ada sistem call interface ke kernelnya, di mana di sini ada signal terminal handling karakter, input on output sistem terminal driver, kemudian ada file system, ada sistem disk and tape driver. Jadi di sini bisa membagi disk atau tempat penyimpanan kita menjadi beberapa. Kemudian ada CPU scheduling, pack replacement, demand paging, virtual memory. Dan ini semua itu bisa kita sebut dengan kernel. Kemudian tadi setelah ada sistem call interface to kernel, sekarang ada kernel interface to hardware. Jadi di sini ada penghubung antara si user dengan si kernel, kemudian di sini ada penghubung kernel dengan hardware atau dengan perangkat. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua yakni jelaskan mengenai status proses sistem operasi berdasarkan diagramnya atau beserta diagramnya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan berikut ini. Kita next dulu. Oke, di sini ada diagram. Apa aja sih diagramnya? Jadi di sini saya akan jelaskan nih. Ini ada namanya new. New ini yakni status yang dimiliki pada saat proses baru saja dimulai. Jadi ini merupakan diagram proses, di mana new ini merupakan awalan atau status ketika proses baru saja dibuat. Kemudian ada yang namanya status ready. Ready ini statusnya di mana proses siap untuk dieksekusi. Kemudian di sini ada running. Running ini merupakan proses ketika suatu proses itu dieksekusi, maka dia statusnya running. Kemudian waiting apabila suatu proses itu menunggu. Dan ada yang terminated, di mana suatu proses itu telah selesai untuk dijalankan. Baik, kita lihat lagi. Di sini ada istilah terminated, ada interrupt, exit, schedule dispatch, input or output atau event completion, dan ada juga input or output or event wait. Apa aja sih? Jadi gini. Pertama, new ini mengarah ke ready, maka statusnya itu adalah admitted. Ketika new berada ke ready berarti statusnya admitted atau ditambahkan. Sampai situ ngerti ya. Kemudian ketika status ini berada dalam ready, ketika proses ini dijalankan maka prosesnya running. Tapi ketika di running ini dia gagal, maka dia akan diinterupsi atau dikembalikan ke posisi ready. Namun ketika dia dalam proses running, ternyata di ready ini setelah ada juga proses, maka dia dialihkan ini ke proses waiting. Jadi dia harus menunggu proses yang ready ini dirunningkan sebelum dia itu bisa kembali ready. Jadi gitu. Kemudian setelah menunggu, maka setelah dia berhasil menunggu dan proses yang ada di ready ini bisa dieksekusi, maka dia lanjut menyelesaikan atau mengalihkan proses dari waiting menuju si ready, kemudian kembali lagi ke running. Dan terakhir, apabila proses ini telah selesai dieksekusi, maka dia akan exit, keluar. Jadi dia ada 3 pilihan. Ada new. Jadi ketika new proses ini baru ada,
kemudian ditambahkan menjadi siap dieksekusi, kemudian setelah siap dieksekusi dirunningkan. Apabila dia berhasil dirunningkan, dia akan exit. Apabila tidak berhasil, ada dua pilihan. Jika ada proses yang menunggu, maka dia akan berada di waiting. Jika tidak, maka dia akan di interrupt. Kemudian setelah di interrupt ini, dia akan kembali ke running. Sedangkan apabila di posisi waiting, dia akan di event completion, akan dikompleksikan lagi ke ready dan dikembalikan ke running. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Semoga teman-teman ngerti ya. Oke, di soal berikutnya ini ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma first come first serve, kemudian ada shortest job first, non-prime type, dan prime type. Kemudian ada yang round robin, yakni VCVS dan preemptive dengan quantum time 1. Ini ya prosesnya. Oke, baik, kita eksekusi dulu yang pertama, yakni dari yang first come first serve. Oke, sebelum teman-teman mengeksekusi nih soal yang pertama ini, teman-teman harus tahu dulu kan, apa sih yang dimaksud dengan first come first serve. Mungkin kita ganti dulu warna tintanya jadi lebih cerah lagi, warna hitam. Oke, teman-teman harus tahu dulu itu apa sih yang namanya first come first serve itu. Jadi first come first serve ini dari kata-katanya teman-teman kan udah bisa nebak tuh kalau artinya itu yang datang pertama dilayani. Jadi siapa yang datang pertama akan pertama dilayani. Nah, jadi dari proses ini nih ada arrival time atau waktu tiba, waktunya sampai. Kemudian ada burst time dan proses. Untuk proses ini merupakan proses yang akan dilakukan. Arrival time ini adalah waktu dia datang atau waktu dia tiba. Kemudian burst time ini adalah lama atau selang waktu untuk mengeksekusi program tersebut. Nah, jadi dari sini nih teman-teman tahu nih, yang dieksekusi pertama kali yakni yang datang pertama, yakni P1. Maka yang dieksekusi pertama ini ada P1 nih. P1 ini bernilai 7, maka teman-teman selesaikan eksekusi P7. Nah, setelah selesai, teman-teman lanjut ke eksekusi yang berikutnya. Nah, kemudian kita lihat nih siapa yang dulu datang nih. Ternyata yang dulu datang itu adalah P2, maka teman-teman lanjut ke mengeksekusi P2 di mana burst time-nya itu ada 4. Jadi teman-teman tinggal tambahkan 7 ditambah 4 11. Maka P2 ini akan selesai dieksekusi pada detik ke-11. Kemudian ada proses mana lagi nih yang tiba lebih dulu? Ternyata ada P3 dan P4. Ternyata P3 duluan nih pada detik ke-4. Di mana burst time-nya 1. Jadi kita eksekusi dulu yang P3. Maka 11 tadi kita tambahkan dengan 1, maka jadi 12. Lanjut. Apakah ada lagi proses yang belum dieksekusi? Ternyata ada nih. Si P4. Dia waktunya datangnya itu adalah 5 detik. Maka dengan burst time-nya itu ada 4. Maka kita tambahkan nih. 12 tadi kita tambahkan dengan waktu atau lama eksekusinya yaitu 4. Maka 12 tambah 4 sama dengan 16. Sekarang kita hitung gimana waktu tunggu dari masing-masing proses. Oke, P1 langsung datang, langsung dieksekusi, maka dia nggak ada proses menunggu, maka dia waktu tunggunya sama dengan 0. Kemudian P2 ini datang pada detik ke-2. Kemudian dimulai dieksekusi pada detik ke-7. Waktu tunggunya yakni waktu mulai eksekusi dikurang waktu datangnya. Maka dia memiliki waktu tunggu yakni 5. Kemudian ada P3. P3 mulai dieksekusi pada detik ke-11 dan datangnya itu pada detik ke-4. Berarti 11 dikurang 4 hasilnya 7. Kemudian ada P4. P4 itu dieksekusi pada detik ke-12. Kemudian dia itu tiba di
detik kelima. Maka 12 dikurang 5, hasilnya juga 7. Kemudian teman-teman bisa menghitung rata-rata waktu tunggunya, yakni 0 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7. Maka waktu tunggunya itu adalah, rata-rata waktu tunggunya adalah 4,75 meter per sekon. Kira-kira paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi soal berikutnya ini mengenai shortest job first. Jadi dia yang pendek atau yang burst time-nya paling kecil itu boleh dieksekusi lebih dulu. Dan di sini ini bersifat non frame type. Apa sih non frame type itu? Jadi non frame type itu maksudnya itu ketika suatu proses itu sedang dieksekusi, maka dia itu tidak bisa dihentikan. Nah, jadi dia walaupun dia ada lagi datang yang pendek, tapi dia itu sedang dieksekusi, yang panjang itu tetap harus diselesaikan dulu yang eksekusi yang sedang berjalan, baru bisa dilanjutkan dengan eksekusi proses berikutnya. Jadi di sini ternyata di 00 ini, detik 00 ini P1 datang lebih dulu, di mana burst time-nya 7, maka diselesaikan dulu 0 sampai 7. Tapi ternyata di detik kedua, kira-kira di sinilah ya. Di detik kedua ada muncul P2. Kemudian di tengah-tengah proses P1 ini juga ada nih datang P3. Dia ini detik keempat, kira-kira di sini tuh ada P3. Kemudian di detik kelima datang lagi P4 nih. Di sinilah. Ada di sini. P4. Nah, jadi ketika proses 1 ini sedang dieksekusi, ada nih 3 proses yang datang. Tapi karena dia bersifat non-frame type, dia tidak bisa dihentikan. Jadi proses P1 ini tidak bisa dihentikan sampai dia memenuhi burst time-nya. Maka diselesaikan dulu P1. Setelah itu kita lihat nih, ini waktunya sudah selesai nih. Dan mereka semua udah datang nih. Maka kita pilih yang terkecil burst time-nya. Kita lihat nih dari P2, P3, P4 yang mana yang paling kecil. Ternyata P3. Maka yang kita eksekusi terlebih dahulu yakni P3-nya. Kita tambahkan dengan burst time 1. Jadi dia menyelesaikannya itu dalam detik ke-8. Kemudian dari P2 dan P4 mana lagi nih burst time sama kecil? Ternyata sama. Kita lihat aja yang mana dulu datang. Maka kita eksekusi dulu P2. Nih P2. Kemudian detik ke-8 ini kita tambahkan dengan burst time-nya yakni 4. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Lanjut, tinggal P4 aja nih yang belum dieksekusi. Maka kita eksekusi sekarang P4. Tambahkan burst time-nya ini ke detik 12 tadi, maka jadi 16. Oke, setelah kita dapat ini, maka kita akan cari waktu tunggu dari masing-masing prosesnya. P1 dalam detik 00 dia datang. Kemudian langsung dieksekusi, maka dia waktu tunggunya 0. Kemudian P2 ini datangnya pada detik kedua, kemudian dieksekusi pada detik ke-8. Seperti sebelumnya 8 dikurang 2, 6. Kemudian P3, kita lihat P3 dieksekusi pada detik ke-7, kemudian dia datang pada detik ke-4. 7 kurang 4 sama dengan 3. Lanjut, P4 datang pada detik ke-5, dieksekusi pada detik ke-12. Maka 12 kurang 5, 7. Kemudian hasilnya kita jumlahkan, kita bagikan dengan 4. Ternyata burst time-nya itu sama dengan 4. Lebih kecil dari tadi ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kita coba shortest job first yang frame type. Tadi kita udah bahas nih shortest job first yang non-frame type. Sekarang yang frame type. Apa sih yang frame type? Jadi kalau frame type ini, dia itu ketika proses itu sedang berlangsung, datang proses lainnya yang lebih kecil, itu bisa dieksekusi. Jadi proses yang sedang berjalan itu akan dihentikan dan dilanjutkan dengan proses yang datang dengan burst time-nya yang kecil. Nah, jadi kita lihat nih.
P1 ini dia burst time-nya ini ada 7, ya kan? Kemudian kita hidupin dulu ininya. Jadi dia burst time-nya 7 nih. Dieksekusi 2, berarti 7 kurang 2 sama dengan 5. Berarti P1 ada 5 lagi yang belum dieksekusi. Oke. Kemudian ketika dia tuh baru menyelesaikan 2, detik kedua ini muncul si P2. Dimana dia tuh punya burst time 4. Dieksekusilah baru sampai 2 eksekusi nih sampai sini. Kemudian datang nih P3 pada detik keempat ini, maka ini dikurangin dulu 2. Maka ini ditunggu dulu, nanti dulu ngerjainnya. Nah, kita eksekusi sekarang yang P3 karena burst time-nya kecil. Nah, kemudian kita eksekusi nih P3. P3 selesai dieksekusi dan di detik kelima datang nih P4 dengan burst time-nya 4. Yang ini kita udah selesai eksekusi ya. Kita contreng dulu, P3-nya udah selesai nih. Nah, karena ini ada 2, ada 4, ada 5, yang mana lagi dieksekusi tentu yang paling kecil ya. Ini ada P2, maka kita eksekusi dulu P2. P2 ditambah 2 nih sama dengan 7. Maka dia selesai dieksekusi ya, dikurang 2. Sama dengan 0, selesai eksekusi. Nah, setelah itu antara 4 dengan 5, yang mana lagi yang lebih kecil? Ternyata 4, maka kita eksekusi proses 4. Kita tambahkan 7 ditambah burst time-nya 4, maka 11. Lanjut nih, setelah ini ada nggak sih yang belum dieksekusi? Ternyata ada nih, P1. Maka kita eksekusi dulu yang P1. Jadi hasilnya itu adalah 16, kita tambahkan dengan 5. Lalu gimana ngitung waktu tunggunya kalau gini? Nah, jadi gini. P1 tadi awalnya dieksekusi pada detik ke-0. Kita tuliskan 0-nya di sini. Kemudian kita tambah dengan proses eksekusinya ditambah akhir eksekusi pada proses sebelumnya. Jadi awal eksekusi selanjutnya dikurang dengan akhir eksekusi sebelumnya. Sehingga terdapat waktu tunggunya itu 9. Kemudian P2 ini dieksekusi pada detik selesai dieksekusi. Dieksekusi terakhir itu pada detik kelima. Kemudian dia kembali dikurangi dengan waktu dia tadi, waktu sebelum. Jadi ingat ya rumusnya itu, waktu eksekusi selanjutnya dikurang dengan akhir eksekusi sebelumnya. Jadi gini. Misalnya itu pada eksekusi pertama yang akhirnya ini, kemudian pada eksekusi kedua itu awalnya. Jadi rumusnya itu eksekusi setelah awal mulai eksekusi pertamanya, awal eksekusi keduanya dikurang dengan akhir eksekusi pertamanya atau awalnya gitu ya. Maka ketika detik kedua langsung dieksekusi, maka dia langsung dieksekusi nih, maka dapat hasilnya 1 waktu tunggunya. Kemudian P3 itu datang pada detik keempat, kemudian langsung dieksekusi, maka dia waktu tunggunya 0 karena dia nggak menunggu, ketika datang langsung dieksekusi. Kemudian ada P4 ini dieksekusi pada detik ke-7, langsung habis. Kemudian dia itu datang pada detik yang kelima, maka kita kurangi 7 kurang 5, hasilnya 2, maka dapatlah rata-ratanya yaitu 3. Lebih cepat lagi daripada sebelumnya. Jadi daripada first come first serve itu dan daripada job first non frame type, ternyata lebih cepat nih yang frame type. Masih sekarang jadi kita tahu nih, berarti yang lebih unggul itu short job first frame type. Lanjut ke soal yang terakhir, yakni round robin. Sedikit mengulas apa sih round robin itu? Jadi round robin itu proses algoritma penjadwalan di mana dia itu menggunakan cara kerja dari
first come first serve, tapi dia itu bersifat primitive. Nah, jadi dia tuh mengeksekusi yang pertama dulu, tapi dia itu boleh dihentikan ketika proses tersebut. Kemudian dia itu memiliki quantum time. Quantum time-nya itu adalah 1. Apa sih maksud dari quantum time ini? Jadi quantum time ini berarti dia setiap satu proses dia berhenti, satu proses dia berhenti, satu proses dia berhenti. Jadi teman-teman bisa eksekusi nih. Pertama kita eksekusi. Pada detik 00 kan cuma ada P1, maka kita akan eksekusi P1 terlebih dahulu. Kemudian kita eksekusi kemudian adalah P2. Setelah itu maka kita kembalikan eksekusi P3. Setelah P3 kita eksekusi P4, kemudian P1 lagi, P2 lagi, P4, P1, P2, P4, P1, P2, P4, P1, P1, P1 sampai dia itu memenuhi burst time-nya masing-masing. Konsepnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi teman-teman cuman perlu lihat yang pertama datang. Jadi ketika yang pertama datang dieksekusi 1. Ada nggak yang datang lagi? Maka dieksekusi lagi P1-nya 1 kali lagi. Kemudian setelah itu di detik kedua ada nih P2, maka kita eksekusi P2. Setelah P2 ada lagi nggak dieksekusi? Eksekusi lagi P2 sampai datang lagi P3 berikutnya. Kita eksekusi lagi P3. Kita eksekusi lagi P3. Nah, selanjutnya sampai dia menghasilkan seperti ini. Dimana kita akan dapat nih P1-nya atau waktu tunggu dari P1 ini 11, waktu tunggu dari P2 ini 8, dan waktu tunggu dari P3 ini 2, dan P4 ini 9. Sehingga rata-rata waktu tunggunya itu adalah 7,5 meter per sekon. Dan setelah dari menjawab soal yang nomor 3 atau nomor terakhir tadi, dapat kita simpulkan ternyata yang lebih cepat algoritmanya itu adalah yang ini. Kita putar slide-nya ya. Yakni yang shortest job first yang primitive. Ya, ini menghasilkan rata-rata waktu tunggu itu cuma 3. Berarti dia cepat ya. Nggak perlu nunggu lama. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian materi saya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.